Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwiki Wahyu Nugraha dengan NIM 23050874107. Di sini saya akan mempresentasikan perhitungan indeks massa tubuh menggunakan Python. Latar belakang. Untuk menjaga kesehatan merupakan dambaan setiap individu. Dalam upaya ini, berat badan dan tinggi badan seringkali menjadi faktor utama yang diamati. Meskipun mudah diukur, kedua hal ini tidak cukup untuk menentukan status gizi dan kesehatan secara menyeluruh. Disinilah peran penting indeks massa tubuh atau IMT sebagai alat ukur yang lebih komprehensif telah hadir. Permasalahan Permasalahan yang pertama yang akan dihadapi mungkin penurunan kepercayaan diri. Individu dengan IMT yang dikategorikan kurang berat badan atau obesitas mungkin mengalami penurunan kepercayaan diri dan citra diri yang negatif. Yang kedua, gangguan makan. Kesalahpahaman tentang IMT dapat mendorong individu untuk melakukan diet ekstrim atau perilaku tidak sehat lainnya yang dapat berakibat pada gangguan makan seperti anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Yang ketiga, peningkatan resiko penyakit. Obesitas yang diindikasikan dengan IMT tinggi telah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis seperti diabetes tipe 2, penyakit jantung, stroke, dan beberapa jenis kanker. Yang keempat, penurunan kualitas hidup. Kondisi kesehatan yang terkait dengan IMT yang tidak ideal dapat menurunkan kualitas hidup individu secara signifikan, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Selanjutnya tujuan. Untuk tujuan yang pertama yaitu untuk menjelaskan interpretasi hasil IMT dan kategorisasinya. Yang kedua menjelaskan definisi IMT dan bagaimana cara menghitungnya. Dan yang ketiga meningkatkan kesadaran tentang hubungan antara IMT dengan kesehatan secara umum. Untuk dasar teorinya, yang pertama ada definisi IMT. Indeks massa tubuh atau IMT atau indeks Quetelet merupakan proksi heuristik untuk lemak tubuh manusia berdasarkan berat badan dan tinggi badan seseorang. IMT adalah metode yang digunakan untuk menentukan status gizi seseorang. Pada usia remaja, penentuan ini didasarkan pada perhitungan IMT yang kemudian dicocokkan dengan grafik pertumbuhan sesuai usia dan jenis kelamin. Kategori yang digunakan untuk orang dewasa berusia di atas 20 tahun ke atas adalah sebagai berikut. Ini untuk kategori standar ya. Yang kurang berat badan, IMT-nya di bawah 18,5. Untuk yang normal, IMT-nya di antara 18,5 sampai 24,9. Untuk yang kelebihan berat badan, IMT-nya di antara 25 sampai 29,9. Untuk yang obesitas kelas 1, IMT-nya setara dengan antara 30 sampai 34,9. Obesitas kelas 2, IMT-nya antara 35 sampai 39,9. Obesitas kelas 3, IMT-nya setara atau lebih besar dari 40. Dasar teori yang kedua yaitu signifikansi IMT. IMT dikembangkan oleh Adolf Quetelet selama abad ke-19. Melalui hasil perhitungan IMT, jika IMT seseorang berada di luar rentang IMT yang dinyatakan sehat, resiko kesehatan mereka bisa meningkat. Berat tubuh berlebih dapat menyebabkan diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, dan kardiovaskular. Sementara berat tubuh yang terlalu rendah dapat menyebabkan malnutrisi, osteoporosis, dan anemia. Cara menghitung indeks massa tubuh terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, untuk pengukuran imperial. Pengukuran imperial cara menghitungnya biasanya dengan rumus, yaitu berat badan dengan satuan pound dibagi tinggi dengan satuan inci, lalu dikuadratkan, lalu dikali dengan konversi 703, atau berat badan satuan pound dibagi tinggi badan satuan inci dikali tinggi badan satuan inci dikali faktor konversi 703. Untuk yang kedua, pengukuran metrik. Rumus IMT metrik adalah seperti ini, yaitu berat badan
dengan satuan kilogram dan tinggi badan dengan satuan meter dikuadratkan, atau berat badan dengan satuan kilogram dibagi tinggi badan satuan meter dikali tinggi badan satuan meter. Rumus IMT metrik biasanya yang paling sering digunakan di Indonesia, di mana satuannya adalah kilogram dan meter. Untuk algoritmanya, yang pertama yaitu start, lalu selanjutnya yang kedua print judul program kalkulator sederhana dengan print judul program dengan nama kalkulator sederhana dengan beberapa desain sederhana. Lalu selanjutnya user diminta untuk memasukkan tinggi badan dalam satuan meter. Lalu user diminta untuk memasukkan berat badan dalam satuan kilogram. Kemudian memanggil fungsi indeks IMT dengan parameter tinggi dan berat yang dimasukkan oleh user. Lalu hitung nilai IMT dengan rumus IMT sama dengan berat dibagi tinggi pangkat 2. Kemudian memanggil fungsi dapatkan hasil dengan nilai IMT sebagai parameter. Lalu menentukan kategori IMT berdasarkan nilai yang dikembangkan oleh fungsi dapatkan hasil. Kemudian mencetak hasil IMT dan kategori yang ditambah. Lalu selesai. Lalu kita akan melanjutkan ke pengkodaan. Untuk pengkodaannya seperti ini. Lalu akan saya uji coba dulu. Di sini kita masukkan tingginya misalkan 1,75 meter. Lalu beratnya 100 kg. Lalu hasilnya akan terdapat Lalu hasilnya IMT sebesar 32,65 dan kategorinya masuk ke obesitas kelas 1. Kemudian kita akan lanjutkan ke kesimpulannya. Kesimpulan, IMT merupakan alat ukur status gizi yang mudah dihitung dan diinterpretasikan. Memahami IMT secara komprehensif dan menerapkan gaya hidup sehat merupakan kunci untuk mencapai kesehatan tubuh yang optimal dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, penting untuk diingat bahwa IMT memiliki keterbatasan dan tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya indikator kesehatan. Konsultasi dengan dokter atau ahli gizi diperlukan untuk interpretasi IMT yang lebih akurat dan personal. Implementasi perhitungan IMT dengan Python dapat membantu dalam memahami status gizi secara lebih mudah dan cepat. Namun, interpretasi hasil IMT harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kesehatan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau apapun itu kesalahan saya mohon maaf. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.